Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Selamat pagi, terkhusus untuk anak-anakku kelas 12 OTKP 1 dan OTKP 2. Pada kesempatan kali ini dan pada hari ini, kita akan mempelajari pada pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian dengan pengajar Feranita Effendi SE, kita akan belajar tentang disiplin pegawai. Nah, mungkin adik-adik yang ada di rumah tidak asing ya dengan kata disiplin. Karena disiplin merupakan sebuah titik awal dari segala kesuksesan dalam rangka mencapai tujuan sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, disiplin juga harus diterapkan di diri kita pribadi ya. Karena dengan disiplin, insya Allah hidup kita akan lancar dan sesuai dengan tujuan. Kemudian, penerapan disiplin pun dalam suatu lembaga atau perusahaan bertujuan agar semua pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut bersedia dengan sukarela mematuhi setiap tata tertib yang berlaku. Nah, sebelum kita lebih lanjut atau lebih jauh lagi, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih teman-teman, apa itu disiplin. Nah, pengertian disiplin pegawai. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu discere, yang artinya belajar. Lalu, dalam bahasa Inggris, disiplin adalah discipline, yang memiliki arti pengikut atau murid. Harus ingat ya, disiplin adalah discipline yang memiliki arti pengikut atau murid. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah tata tertib, ketaatan atau kepatuhan pada peraturan dan bidang studi yang memiliki suatu objek, sistem, dan metode tertentu. Secara umum, disiplin adalah suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri pegawai atau karyawan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, secara umum, disiplin adalah suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan yang berlaku. Harus diingat ya, teman-teman. Lalu, bagaimana sih tanggapan para ahli atau pengertian disiplin menurut para ahli? Menurut Fatoni pada 2009, disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Lalu, menurut Singo Dimejo pada tahun 2013, disiplin adalah sikap, kesediaan, dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Nah, jadi, disiplin ini dapat disimpulkan sebagai sikap terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang ada di dalam diri pegawai. Sehingga menyebabkan seseorang dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan. Oke, lalu bagaimana sih disiplin pegawai negeri sipil? Nah, ini ya pengertiannya. Disiplin pegawai negeri sipil atau PNS adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan. Lalu, PNS yang tidak menaati atau melanggar aturan disiplin dijatuhi hukuman disiplin loh. Nah, disiplin pegawai negeri sipil ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, di sini ada indikator nih teman-teman, indikator dalam disiplin menurut Alfred R. Lateiner pada 1983.
Indikator dalam disiplin pegawai yaitu pertama disiplin waktu. Nah, sikap dan tingkah laku pegawai yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yaitu kehadiran, kepatuhan pegawai terhadap jam kerja, dan pelaksanaan tugas dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua ada disiplin peraturan dan berpakaian. Disiplin peraturan dan berpakaian yaitu berbentuk komitmen pegawai untuk taat dan patuh dalam melaksanakan perintah atasan, tata tertib yang telah ditetapkan, dan ketaatan pegawai dalam menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh lembaga perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada disiplin tanggung jawab kerja. Disiplin tanggung jawab kerja yaitu berbentuk kesanggupan pegawai dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin pegawai dapat menunjang kelancaran setiap aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuannya secara maksimal. Lalu, tujuan dari kegiatan disiplin pegawai adalah mendisiplinkan pegawai agar dapat mencapai tujuan setiap pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga atau perusahaan. Nah, lalu di sini ada manfaat disiplin pegawai nih teman-teman. Yang disiplin kerja pegawai dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan baik oleh perusahaan maupun bagi pegawai. Manfaat disiplin kerja pegawai yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama ada manfaat bagi perusahaan, yaitu menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas atau pekerjaan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Lalu yang kedua ada manfaat bagi pegawai, adalah terciptanya suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif sehingga dapat menambah semangat kerja dalam melaksanakan setiap tugas atau pekerjaan yang berdampak pada produktivitas kerjanya. Lalu, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai. Nah, yang pertama nih, menurut Singo Dimejo pada tahun 2016, faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai yaitu yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Apa sih, Bu? Nah, besar atau kecilnya pemberian kompensasi dapat mempengaruhi disiplin kerja pegawai loh. Pegawai yang cenderung akan mematuhi segala peraturan apabila pegawai merasa kerja kerasnya mendapatkan imbalan yang sesuai. Apabila mendapatkan kompensasi yang memadai, para pegawai akan bekerja dengan tekun disertai perasaan senang dan menghindar dari tindak korupsi. Lalu yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Nah, keteladanan pimpinan menjadi penting karena dalam lingkungan perusahaan, semua pegawai akan selalu memperhatikan cara pemimpin perusahaan dapat menegakkan disiplin kerja bagi dirinya dan mengendalikan diri dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Nah, disiplin kerja tidak akan terwujud tanpa aturan pasti yang dapat dijadikan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Aturan yang pasti adalah aturan yang dibuat secara tertulis yang dapat dijadikan pedoman bagi pegawai dan tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi. Lalu yang keempat ada keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Tindakan terhadap pelanggaran disiplin disesuaikan dengan sanksi yang ada sehingga semua pegawai akan merasa terlindungi dan dalam hatinya berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa. Apabila terdapat pelanggaran disiplin kerja, pemimpin lembaga atau perusahaan harus memiliki keberanian untuk bersikap sesuai dengan aturan yang menjadi pedoman bersama. Nah, yang kelima ada tidaknya pengawasan pimpinan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diperlukan pengawasan untuk memastikan perjalanan kegiatan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku nih. Pengawasan yang lemah dapat memberikan kesempatan pegawai untuk melanggar peraturan.
Lalu yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. Pemimpin yang suka memberikan perhatian kepada pegawainya akan menciptakan kehangatan hubungan kerja antara atasan dan bawahan nih teman-teman. Pemimpin tersebut dapat membuat pegawainya merasa segan dan hormat kepadanya dan pemimpin lainnya. Hal tersebut dapat berdampak pada disiplin kerja yang penuh kesadaran dan kerelaan dalam menjalankannya. Nah, yang terakhir adanya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya kedisiplinan. Kebiasaan positif atau kebiasaan yang mendukung tegaknya kedisiplinan kerja yaitu yang pertama nih saling menghormati apabila bertemu di lingkungan pekerjaan. Misal contohnya ya teman-teman, bertegur sapa, berbagi senyuman, berjabat tangan, lalu melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya sehingga para pegawai turut merasa bangga dengan pujian tersebut. Lalu juga sering mengikut sertakan pegawai dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjanya. Nah, bentuk-bentuk disiplin pegawai. Di sini ada disiplin preventif menurut Anwar pada tahun 2011. Ada disiplin preventif ya. Disiplin preventif ini adalah suatu upaya menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja dan aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. Nah, tujuan dasar dari disiplin preventif adalah menggerakkan pegawai berdisiplin diri terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Lalu disiplin korektif. Disiplin korektif ini adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam perusahaan. Yang ketiga ini ada disiplin progresif. Disiplin progresif adalah kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Jadi buat teman-teman jangan sampai melakukan kesalahan dan diulang-ulang ya, karena itu tidak baik. Lalu bagaimana sih jenis-jenis hukuman disiplin pegawai? Nah, di sini banyak jenisnya. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 7 tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Kemudian jenis hukuman disiplin ringan yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Lalu jenis hukuman disiplin sedang yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, yang terakhir ada jenis hukuman disiplin berat yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, lalu pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan mungkin yang terparah pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Wah, jadi itu ya teman-teman, patut diketahui ketika kita sudah berkeyakinan ingin menjadi pegawai atau menjadi karyawan ya, kita harus disiplin. Baik disiplin sesuai dengan aturan perusahaan dan disiplin pada diri kita sendiri. Oke? Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya atas nama Feranita Effendi mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.